أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ashiru adapun yang nomor 10. Al-ashiru adapun yang nomor 10 at-tumaknina itu tumaknina fihi di dalam sujudul awal. Fihi di dalam sujudul awal kama seperti perkara karena yang menyebutkan siapa kita hu kepada ma fir ruku'i di dalam ruku fir ruku'i di dalam ruku al-hadi asyara adapun yang nomor 11 kitab datang niku ada berak hadam dekian ngaci boleh ya yang asyara adapun yang nomor 11 al-julusu itu duduk baina sajadata ini di antara dua sujud bi ayan tasiba dengan olehnya tegak siapa manjalisan hale duduk Atsani asyara adapun yang nomor 12 at-tumakninatu itu tumakninah. At-tumakninatu itu tumakninah fihi di dalam julus bainas sajadataini fihi di dalam julus bainas sajadataini kama seperti perkara. Kama seperti perkara ada karena yang menyebutkan siapa kita hu kepada ma fir ruku'i di dalam ruku' fir ruku'i di dalam ruku' Jadi rukun yang ke-10 ialah tumakninah di dalam di dalam sujud yang pertama. Ingatin ketika sujud Fian le soko. Jadi dan ketujuh-tujuhnya ini harus menghadap kepada kiblat. Tak boleh pas benceng-menceng dia. Ini kan tak ngatup je kan? Harus dia. Ya meskipun kan disunahkan membenggang. Membenggang pas benih dah iya bon. Kalau nak mulai membenggang sara dah iya bon. Bukan harus dia kan dah iya. Ning Bulughul Maram ya. Bulughul Maram itu dijelaskan bahwasanya anggota sujud yang 7 itu harus menghadap ke kiblat. Ada soko tak boleh pas soko benggang pas akhirnya tak menghadap kiblat artinya menghadap dia pas itu tak boleh. Terus yang nomor 11 adalah julus bainas sajadataini bi ayyanta siba jalisan. Seperti tajuk biasa lah. Mun julus bainas sajadataini biasanya julus duduk apa? Iftiros. Bacaanna Rabbil mari sujud terus julus baina sajadatain dia membaca nah
warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya ketika Rabbi firli wali walidayya misal salah aja. Ya enggak, tak salah sebenarnya. Tetap sah. Cuman kan sudah ada tuntunan daripada musannif. Ketika ben Rabbi firli wali walidayya kita harap aja. Atau ben maca Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita harapi. Cuman kan sudah ada tuntunan daripada musannif. Dan tuntunan itu benih tak maksud, pasti beda kan deh ya. Terus atsani asyara at-tumanina. Tumanina ya. Cukup pain ketika bojeng harus ada yang namanya tumanina. Cukup pain tumanina. Ats-tsalitsah asyara as-sujudu tsani. Salisa asyara adapun yang nomor 13 as-sujudu itu sujud ats-tsani yang kedua. Mislu sujudil awal seperti sujud yang pertama. Fima di dalam perkara marro yang telah lalu apa ma fihi di dalam sujud. Dan biasanya sujud yang kedua ini seklopain biasanya untuk melakukan yang gila sokon teket karena apa boleh bojeng sunnah atau bojeng se apa namanya kepala bojeng sibuk sentak itu biasanya sok ketika sujud yang kedua itu kelopain untuk melkot sokon seganur ya. Jadi melkot sokon itu bukan hanya sujud yang pertama wajib, tapi sujud yang kedua juga wajib sama. Ar-rabi'a asyara. Adapun yang nomor 14, at-tumanina itu tumanina fihi di dalam sujud. Sujud yang kedua maksudnya. Fihi di dalam sujud yang kedua, kama seperti perkara karena yang menyebutkan siapa kitahu kepada ma fir ruku'i di dalam ruku. Fir ruku'i di dalam ruku. Al-khamisah asyara adapun yang nomor 15. Al-khamisah asyara adapun yang nomor 15 al-julusu itu julus. Duduk al-akhiru yang akhir. Muntasiban hale. Ya, apa nyaman? Tegak. Dan beri ya, ketika ada seorang memang jet orang itu tengkong, ya seperti itulah inti sobnya lah. Tak bisa ya pas bangun misalnya nggak anu kan tak tegak, itu tegaknya lengak ruang. Ya artinya mun tegak anu kan nggak ya tegaknya ya. Mun misalnya orang yang tengkong, misalnya orang yang dia kan tak bisa aja lah. Itu memang jet tak bisa untuk intisop yang seperti sewajarnya ya. Daerah yang hari ya intisopnya lah. Tak usah pas ke ngari lah, tak usah paksa pas ke today tak usah. Di contohnya enggak Pak Mat itu indisop ya. Indisopnya Pak Mat sudah seperti itu. Asa di nomor 16. Qiraatut tasyahudi itu membaca tasyahud. Asa di asyara adapun yang nomor 16 qiraatut tasyahudi itu membaca tasyahud fihi di dalam julusul akhir. Fihi di dalam julusul akhir. Mun tasyahud fi julusil awal atau fi julusil awal rukun je. Sunnah abad. Apa sunnah abad? Sunnah yang ketika ditinggalkan disunnahkan untuk sujud sahwi. Bode kiai tak tahu kak sunnah muakkad sunnah muakkad sunnah abad. Sunnah abad apa? Boh, orang mau ke sunnah abad tak tahu. Ada. Ya dan itu menjadi kiai. Ya kiai siapa? Bedilah. Asal asyara adapun yang nomor 17 as-salatu ala nabi. As-salatu itu membaca selawat ala nabi atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da tasyahudi di dalam setelahnya tasyahud fil qu'udi di dalam duduk.
fil qu'udi di dalam duduk, wa aqalluha adapun paling sedikitnya qu'ud paling sedikitnya sebenarnya wa aqalluha adapun paling sedikitnya sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, itu lafaz Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ketika itu membaca tasyahud di akhir, itu sewajib, saya menjadi rukun itu hanya sampai sholawat kanjeng Nabi. Berarti kan asyhadu alla asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala cukup kan je. Itu sudah cukup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tidak termasuk rukun. Kebudi tidak termasuk rukun. Yang rukun sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus atsamina asyara. Atsamina asyara adapun yang nomor 18, assalamu itu membaca salam. Assalamu itu membaca salam ba'daha di dalam setelahnya sholawat fil qu'udi di dalam duduk, wa aqalluha adapun paling sedikitnya salam assalamualaikum itu membaca assalamualaikum. Jadi kayak mun semisal itu terabi, semisal terabi itu kan biasanya berkata imun maca paling enjak maca sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad karena itu rukun. Jadi dari awal sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad assalamualaikum tak apa aja lah. Jadi yang seterusnya itu sunnah. Kan biasanya kan muntarabi itu cara ngakalinnya mulai kan biasanya kan ada tuntutan dari misal hujung waktu misal taruh hujung lawan sarabun misal ya paling dia akhir itu ya mundro tak ibu cakap bi sampai gitu lah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terusnya aja sunnah apa namanya? Sunnah hayat. Sunnah hayat apa? Sunnah yang ketika ditinggalkan tidak disunnahkan melakukan sujud sahwi. Ingat. Terus atas si asyarah. Adapun yang nomor 19. Ini yang mungkin tidak ada di kitab Fathul Qorib, tidak dijelaskan lah. Ning kitab punya mana? Ning kitab Sulam tidak dijelaskan. Atas si asyarah adapun yang 19 at-tartibu itu tertib. Belinya ning Fathul Qorib kan ada ya. Itu korta salah niatul furuj minas sholat, niat keluar daripada sholat. Dan ada yang mengatakan wakilah 17 niatul huruf minas sholat itu ketika kita salam sudah dipastikan bahwasanya kita itu ada niatul huruf minas sholat kan dirban. Atas yang asyaro adapun yang nomor 19 tartibu itu tertib. Tartibu itu tertib bi ayat ia dengan olehnya mendatangkan siapa orang dia dengan olehnya mendatangkan siapa orang bin niyati dengan niat takbirati beserta takbir takbirati beserta takbir summal fatihati kemudian al-fatihah summal fatihati kemudian al-fatihah tummar ruku'i kemudian ruku tummar ruku'i kemudian ruku ma'atu ma'ninatihi beserta tumakninahnya ruku ma'atu makninatihi beserta tumakninahnya ruku tsummal i'tidali kemudian i'tidal tsummal i'tidali kemudian i'tidal ma'atu makninatihi beserta tumakninahnya i'tidal tsumma sujudi kemudian sujud al-awwali yang pertama al-awwali yang pertama ma'atu makninatihi beserta tumakninahnya sujud yang pertama tsummal julusi kemudian duduk
Tsummal julusi kemudian duduk ba'dahu di dalam setelahnya julus. Ba'dahu di dalam setelahnya julus. Ma'atu makninatihi beserta tumaninahnya julus. Tsumma sujudi kemudian sujud asani yang kedua. Ma'atu makninatihi beserta tumaninahnya sujud usani. Fahada maka adapun ini penjelasan dari atas tertib bi ayat dia ilahihi tartibu awali rokaatin. Itu tertibnya atau runtutnya awal rokaat. Tartibu awali rokaatin itu tertibnya awal rokaat. Kenapa mata ngucap tertibnya awal rokaat? Karena tidak dijelaskan di situ ada yang namanya tasyahud, kan ada. Tasyahud awal atau tasyahud tsani kan tidak ada. Tapi ini yang dijelaskan adalah rokaat yang pertama. Ning kitab Fathul Mu'in berdenja tartib. Ada ya? Hah? Benih sholat. Rukun-rukunnya sholat. Masa beda? Seingan kok ning mun sholat itu ada penjelasan mengenai tertib. Tapi tak tahu. Bedongku berarti Fathul Mu'in. Fathul Qorib kan ada ya. Fathul Qorib terakhir bahwa niat huruf minas sholat. Summa ya'ti kemudian mendatangkan siapa orang. Summa ya'ti kemudian mendatangkan siapa orang. Summa ya'ti kemudian mendatangkan siapa orang bibakir rokaati dengan sisanya beberapa rokaat. Bibakir rokaati dengan sisanya beberapa rokaat misliha ya sesamanya rokaat illa annahu kecuali sesungguhnya orang la yakti yang tidak mendatangkan siapa orang fiha di dalam rokaat, la yakti yang tidak mendatangkan siapa orang fiha di dalam sholat bin niyati dengan niat wa takbiratul ihram dan takbiratul ihram fa idza tamat maka apabila sempurna rakaatu fardihi apa rakaat salat fardunya orang jalasa maka duduk siapa orang al julusa kepada duduk al akhiro yang akhir. Fa idza tamat maka apabila sempurna rakaatu fardihi apa rakaat salat fardunya orang jalasa maka duduk siapa orang al julusal akhiro al julusa kepada julus duduk al akhiro yang akhir. Tsumma qara'a kemudian membaca siapa orang at-tasyahuda kepada tasyahud. Tsumma qara'a kemudian membaca siapa orang at-tasyahuda kepada tasyahud fihi di dalam julusul akhir. Tsumma shalla kemudian membaca selawat siapa orang dan Nabi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa orang Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kepada lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tsumma qala kemudian berkata siapa orang Assalamualaikum kepada Assalamualaikum. Dan rokaat sisanya ya artinya 2, 3, 4. C2 dan 4 itu ada julusul awal. Julusul akhir. Kenapa tidak dijelaskan? Karena ya julusul awal atau julusul tasyahudil awal itu kan sunnah awal apa julusul apa tasyahud awalnya? Julusnya. Orang yang jikun julus meloloh. Artinya kun lo toju tapi tak tasyahud awal. Apakah disunahkan untuk sujud sahwi? Kedua,
Keplah rakaat kedua aja keplah ben beda orang lah misal. Ketika bentar rakaat kedua tak nyaman je. Rakaat kedua ben king tak macam apa je. Cawi je. Nah abaat ini setujuan apa kiroahnya? Apa namanya? Membaca tasyahud awalnya. Abad. Apa lek? Apa lek? Anjinglah. Tuma qara'a at-tasyahuda fihi tsumma shalla 'alan nabi. Kengain ya, tasyahud akhir itu diakhiri ban boleh sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka itu sudah cukup mardai salam mas. Tapi mun misal ban Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ila akhirih, itu termasuk sunnah hai. Nah, terakhir lah dari wa ala alihi sampai terakhir itu sunnah abaan. Warkanu sholati, adapun beberapa rukun-rukunnya sholat, salah satu aksamin itu ada 3 beberapa macam atau beberapa bagian. Lawalu, adapun yang pertama, di sini tidak dijelaskan bahwasanya rukun-rukunnya sholat itu apanya mana. Di sini dibagi, ada yang bangsa hati, ada yang bangsa fi'li, ada yang bangsa qauli. Nah, al-awwalu, adapun yang pertama, qalbiyun, itu bangsa hati. Qalbiyun itu bangsa hati, wa huwa, adapun qalbi, an-niyatu itu niat fakot saja. Sebangsa ateh itu hanya satu, yaitu adalah niat. Wa syartuha, adapun syaratnya niat, antakuna itu olehnya ada apa niat ma takbiratil ihrami beserta takbiratil ihram. Ma takbiratil ihrami beserta takbiratul ihram, wa antakuna, dan apabila ada apa niat fil qiyami di dalam berdiri, wa antakuna, dan apabila ada apa niat fil qiyami di dalam berdiri. Seperti yang sudah kita belajari bahwasanya niat itu harus bersamaan dengan awalul fi'li. Wis. Sekarang asani, adapun yang nomor 2, al-qauliyatu itu bangsa ucapan. Dan ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Dan yang banyak orang tidak tahu rukun qalbi. Rukun qalbi apa? Itu niat. Kan biasa diuning jelasakin kan rukun fi'li, rukun qauli. Asani, adapun yang nomor 2, al-qauliyatu itu rukun qauli atau yang bangsa qauli. Wahia, adapun al-qauliyah khamsatun, itu ada 5. Khamsatun itu ada 5. Takbiratul ihrami, rupanya takbiratul ihram. Awal sholati, di dalam awalnya sholat. Awal sholati, di dalam awalnya sholat. Wa qiraatul fatihati, dan membaca al-fatihah. Wa qiraatul fatihati, dan membaca al-fatihah fi kulli raqatin, di dalam tiap-tiap rakaat. Ingatin. Mun pejeng di dalam setiap rakaat itu wajib untuk membaca al-fatihah. Arab pabi kiai ketika kiai rasa misal berdiri tak kena jong fatihah, karena makmum masbuk, fatihahnya itu ditanggung oleh imam. Mangkan kiai ketika imam tak sah, maka makmumnya juga ikut tidak sah. Mun misal ben kena, artinya tidak makmum masbuk, makmum wafik, maka ketika itu yakin begitu kena, berdiri tak kena kapi. Berarti itu makmum wafik kapi. Karena mun makmum masbuk, fatihahnya ditanggung oleh imam, ditanggung. Makanya ketika tak sah imamah, maka makmumnya juga tidak sah, makmum masbuknya dia. Jadi setiap rakaat wajib membaca al-fatihah. Mun makmum wafik, tak wajib. Apa? Karena fatihahnya ditanggung oleh imam. Tapi rakaat kedua, ketelok, keempat, wajib untuk membaca al-fatihah. Cek neng. Dan rukun qauliyah harus didengar. Harus didengar tibi. Tak boleh
kun akebi jolon tak keding ke kopeng tibi lo kan beda kan tak kedingnya lah artinya kun akebi maka tak sah itu apanya mana rukun kaulinya tidak tersampaikan. Yang kedua wa qiraatu tasyahudi dan membaca tasyahud. Wassalatu ala nabi. Tasyahud berarti sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang membaca wassalatu ala nabi dan membaca selawat ala nabi atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirus sholati di dalam akhirnya salat. Akhirus sholati di dalam akhirnya salat. Salah satu adapun nomor tiganya rukun kauli maksudnya fil qa'dati di dalam duduk al-akhirati yang akhir wa syartu hadhil khamsatina wa syartu hadhil khamsati adapun syaratnya inilah lima qauliyah ini yang bangsa qauliyah ayyusmi'a itu olehnya mendengarkan nafsuhu bener nafsuhu ya bisa nafsuhu bisa mendengarkan ya berarti deh mun ayyusmi'a nafsahu ya mun ayyusmi'a nafsahu berarti olehnya mendengarkan siapa orang nafsahu kepada dirinya orang itulah dia tapi ayyusmi'a olehnya mendengar nafsuhu siapa dirinya man ya artinya apa ketu ngeding kebacaan dia rukun qauliyah banyak gila takbiratul ihram qiraatul fatihah qiraatul tasyahud sholawat atas nabi salam itu harus ngeding Allahu Akbar. Al-Fatihah juga seperti itu. Tapi mending dina ini menjangkau lah ngeding lah. Cuman itu kita lakukan di sini saja, tak bisa melakukan yang luar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini akan ngaji kan? Harus nyaring kan? Tapi ketika yang luar itu akan mengganggu seseorang. Coba ulang tahun saja. Kok di kancah ketika kunjung yang menunggu akan kompak artinya memang jut konbi ya injek fatihah kok ketika kunjung akan kan ini bismillahirrahmanirrahim artinya ketika abad bejeung orang yang berbiasa bejeung otomatis terganggu. Dan ketika bejeung di luar dina masjid dan pas bos merenying ini yakin bedeh ada pembahasan ketika penyaman mendeng kedin abon tibi bedeh kitab ketika pas kedin sampai ke orang lain sampai mengganggu itu nyaman ini kita baca pokoknya bedel ketika terdengar orang lain dan orang lain sampai terganggu dan terganggu coba belah kok tibi ketika pas bejeung dina nah kan iya kan fatihahnya kan sampai gedingan tapi karena dina itu sudah terbiasa mungkin ya kan tak terganggu tapi mending luar bejeung di masjid bismillahirrahmanirrahim kecuali itu was-was ketika itu baru wasyatu hadil ada cara-cara lima ayusmi nafsahu idza lam yakun ketika tidak ada seseorang asoma itu tuli budeg yang budeg kopok asoma itu kopok atau tuli wala mani'urihin dan tidak mencegah rupanya angin walau dan suara yang nyaring. Artinya ketika ada ketika seseorang itu budek atau seseorang itu ning anggaplah dina ini angin yang mana angin itu mengganggu terhadap pendengaran kita pasti atau suara yang bising. Jadi bagaimana
Kita harus keding ya, karena ada angin yang mengganggu terhadap suara kita dan suara bising. Nah, suara bising itu dari orang parlong atau dari sepeda motor. Warna dan sesamanya keduanya. Pokoknya sesamanya keduanya yang bisa mencegah terhadap suaranya kita. Dan syaratnya harus dengar. Tapi ketika ada suara bising atau ada suara angin atau orang dibuli, maka kita tak apa untuk tidak mendengarkan. Artinya tak keding apa aja. Wana dan zamannya keduanya. Wa illa rofa dan kecuali menyaringkan siapa orang. Bihai lauzala dengan sekiranya hilang asoma apa budek apa kuli wal mani dan perkara yang cegah wal mani dan perkara yang cegah lasanya maka mendengar maka yakti apa biasanya lam maka pasti mendengar siapa orang wa alla yang dan olehnya tidak berkurang siapa man atau tidak mengurangi siapa man kepada sesuatu min tasdidati ada tasdidnya qiraah. Jadi ba'abun itu tidak boleh mengurangi tasdidnya qiraah. Contohnya iya kana budu wa iya kana nasta'in. Ketika iya-nya itu dibuang tasdidnya maka artinya adalah matahari. Berarti dan kepada matahari nak budu menyembah siapa tadi iya pasti. Maka tidak diperbolehkan membuang atau mengurangi tasdidnya. Jadi iya karena budu wa iya karena nasta'in. Ketika lafaz iya tasdidnya dibuang maka artinya adalah matahari. Iya kan sebutkan iyakah kepada kau. Iya karena budu kepada engkau budu menyembah siapa kita. Wa iya karena nasta'in dan kepada engkau nasta'in kita memohon pertolongan. Jadi tak oleh pas iya karena budu wa iya karena nasta'in artinya takhfif ringan. Tak oleh apa karena ketika kita ringan maka artinya adalah kepada matahari. Wa hurufiha dan beberapa huruf-hurufnya wa hurufiha dan huruf-hurufnya Al-Fatihah. Contohnya iyyaka nakbudu kan nun kaf ba'dal itu artinya apa deh bawah? Ya artinya berbeda huruf, berbeda mana harakatnya beda itu kan sudah beda arti. Apa boleh beda huruf? Wa an yukhrijaha dan olehnya mengeluarkan siapa orang kepada qiraah min makhorijiha dari makhorijul hurufnya qiraah. Ya berbeda dengan orang-orang apa pelat apa sih tak bisa ngucap R biasanya ya apa namanya pelat dia ya artinya ketika orang yang memang cedlang ngaji ya artinya sudah anggap tak bisa ngucap R atau bade sih tak bisa ngucap L derma misal Allahu kan harusnya akbar tapi orang yang Allahu akbar misal karena tak bisa ngucap R ro murtad benci ngubuh anu jaringan orang paksa dek rem jaringan orang tak bisa ngucap R jadi ya sebisanya lah padahal Allahu akbar kof bukan kaf ya artinya adalah jidur apa artinya jidur kan tak boleh mengubah dimana wa alla yughayyiru dan olehnya tidak
merubah siapa orang syai'an kepada sesuatu min harokatiha dari beberapa harokahnya kiroah taghyiron dengan perubahan yubtilu yang membatalkan apa taghyir maknaha kepada maknanya kiroah. Apa boleh merubah makna yang sampai fatal. Dan kalau mun semisal orang yang tahu maknanya iyaka, yang mana yang tanpa tasydid, iyaka itu maknan kan mata areh. Mun tahu kepada maknanya dan sengaja merubah, maka orang tersebut bisa kafir. Bukan hanya batal saja, tapi juga bisa jadi kafir karena ning dalam hadis itu ning dalam anu kan termalah. Kok. Ketika seseorang itu ingin bertemu dengan Allah, kan dikir kan baaban kan insya Allah ketika di akhirat itu bertemu dengan Allah, iya kan? Pemahaman aswajah, pemahaman kita pasti akan bertemu dengan Allah. Nah, ketika syaratnya di situ apa? Syaratnya adalah tidak menyekutukan Allah. Nah, orang yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan sengaja dan tanpa tahu maknanya, ya mun kebayi contoh ngaku misalnya apakah kafir? Ya kan kebayi contoh, hanya kebayi tamsil. Mengatakan seperti itu maka orang tersebut bisa menjadi kafir atau bisa menjadi murtad. Bukan hanya batal saja bosku, juga murtad. Maknaha kepada maknanya kiroah. Wa alla yazida dan olehnya tidak menambahi siapa orang. Wa alla yazida dan olehnya tidak menambahi siapa orang fiha di dalam kiroah. Fiha di dalam kiroah. Harfan kepada huruf yabtulu yang membatalkan. Ya betul yang membatalkan apa yazida menambahi bihi dengan huruf. Maknaha kepada maknanya kiroah wa ayyuwaliyah dan olehnya terus menerus. Wa ayyuwaliyah lan oleh nuli-nuli terus menerus. Baina kalimatiha di dalam antara kalimatnya kiroah. Baina kalimatiha di dalam antaranya kalimatnya kiroah wa ayyurattibaha. Wa ayyurattiba dan olehnya meruntutkan atau mengurutkan siapa manha kepada kalimat ha. Ala nadmiha atas nadomnya kiroah. Al-ma'rufi atau susunannya kiroah. Al-ma'rufi yang diketahui. Jadi tak oleh kan biasanya kan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Tak boleh pun mas mengatakan ar-rahmanir rahim terus alhamdulillahirabbil alamin, tak boleh, harus urut yang sudah dijelaskan atau yang sudah ada di dalam Al-Qur'an. Bahkan tak boleh nambahin, tak boleh ngurangin, tak boleh membaca takhfif ketika ada tasdid. Dan tidak boleh, pokoknya tak boleh ngurangin, tak boleh ngubah harokat dan sebagainya lah. Kecuali baben sudah bisa kiroah sab'ah. Kiroah sab'ah itu kan sudah bukan bengobe itu karena memang ada sanatnya. Padan basben apa nyaman wadduhe apa ngubur iro. Bukan, itu ada sanatnya. Mun beun langsung bang ucap pas ketika ngimamin ben ngucap ngaji ben. Alhaikum takasub, ya langsung ben. Ya karena apa ya? Karena itu sudah ada sanatnya dia. Tak bisa ben bas. Apanya mana? Romo-roban boh. Cekok ngeding ngak dia. Bode imam siapa dia ngucap ngak dia. Itu ada sanatnya. Jadi oleh mun beun. Bukan kun karena ngeding bas ben langsung ngucap ngak tak oleh aja. Apa boleh dalam membaca Al-Qur'an. Boleh ngimamin bas ning punya orang. Orang kan otomatis boh. Alirun dimre. Jaringan tak pernah juga ngeding dia. Asal itu adapun yang nomor 3 al-fi'liyatu itu rukun fi'li. Yang nomor 3 kelihatan terbagi menjadi 3, rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli. Yang ketiga adalah rukun fi'li. Wahya adapun al-fi'liyah
rukun fi'li salah sata asyara. Itu ada 13. Al-qiyamu rupanya qiyam wa ruku' lan ruku' wa tuma'ninatuhu dan tuma'ninahnya ruku'. Wal itidalu dan itidal wa tuma'ninatuhu dan tuma'ninahnya i'tidal. Wa sujudu dan sujud ala walu yang pertama. Wasujudu dan sujud ala walu yang pertama, wa tuma'ninatuhu dan tuma'ninahnya sujud ala wal, wal julusu dan julus ba'dahu di dalam setelahnya sujudul awal, wa tuma'ninatuhu dan tuma'ninahnya julus ba'dahu, wa sujudus sani dan sujud yang kedua, wa sujudus sani dan sujud yang kedua, wa tuma'ninatuhu dan tuma'ninahnya sujudus sani. Wahidun, adapun satu ba'da akhir rokaatin itu tetap di dalam akhirnya rokaat. Wahwa adapun ba'da akhir rokaatin al julusul akhiru itu julus akhir. Wahidun adapun satu. Yansa'u itu apa? Yansa'u biasanya. Yansa'u itu tukul. Yansa'u itu nasa'a, yansa'u kan tumbuh. Kan mun diartiin ke apa namanya pohon tumbuh, tapi apa biasanya timbul, timbul ya. Wahidun adapun satu yang sa'u itu timbul apa wahidah min fi'li hadhil arkani dari pekerjaan inilah beberapa rukun. Bimaudhiha di dalam tempatnya rukun. Bimaudhiha di dalam tempatnya rukun. Wahwa adapun wahid at-tartibu itu tertib. Yang ketiga adalah rukun fi'li. Rukun fi'li yaitu qiyam. Mangkan orang ini tak boleh fajeng fardur ya. Ketika bisa berdiri pas romoro langsung tojuk tak boleh. Ya apa? Karena memang harus mencing. Sama halnya dengan gila rukun kauli. Rukun kauli itu kan tidak boleh apa nyaman tasdid, tidak boleh mengubah huruf. Tapi mun tak bisa, misal huruf ro, tak bisa ngucap ro. Lafadznya ketika dilafadzkan ngucap ro itu lam. Atau apa biasanya? Yo ya tidak bisa, itu usah paksa akhirnya lah sebisa. Apa terbun gaya pada ketika bon itu di anak tak bisa ngucap pelat lah, tak bisa ngucap kosod bi emas Jumat yang hari ya mun bis Jumat manis kosod bi emas bojain sholawat ya kosod bi emas don nggak benji tidak usah dipaksakan jangan gila ya ada syarat ketika bon di anak dikian terus anaknya tak bisa ini kan ikhtiar sih, ikhtiar. Benih pas benan ikhtiar ya ngakui mas kosot telo kali bojain selawat. Yang kedua adalah ruku. Waktu maknina tuh ruku, ya syaratnya ruku yang nyela ya harus intisabud dhuhri. Artinya kan harus lurus. Ya mun tak bisa dari mah, ya wes lah itu intisabnya berarti lah. Kan harus lurus kan harus intisabud dhuhri. Intisabud dhuhri itu ketika itidal ya orang. Ruku itu ya harus lurus. Kan ya sakingan itu kalauhi seperti papan. Ya harus lurus. Dan sokore tak oleh lemasakin. Berikan sudah dijelaskan. Bi ayyan haniya duna apa pun. Duna inhira'i rokbataihi. Artinya tidak diperbolehkan mengendurkan soko. Artinya ketika bojeng tak oleh ben sokon bek lemas. Mun lemas kan berarti tak tegak aja. Artinya bek penot. Nah, itu tidak diperbolehkan. Terus di mana? Itidal kan harus intisabud dhuhri, harus tegak. Pada Nabi qiyam. Qiyam itu kan juga harus intisabud dhuhri. Nah, mun misal tak bisa ya weh, tak usah paksa akin, ya. Tak usah pas boleh syarat tak harus intisabud dhuhri. Selu biar neng ada pelkot biben. Ya pelkot dak rem cari ngancit lah memang jelas orang ngaji ya. Mun orang yang bosepo itu kan memang jelas ada yang memang jet sudah
engkong deh. Pas biban eperot ngwah, ya tak bisa aja. Mungkin kan deh ya, ada penyaman, ada entah makolah apa-apa. Ketika ketika kabunggaan ki keni itu biban ketika mireng deh bisa penot. Tapi ketika ala raja ngari deh, tak bisa je penot, potong. Apa maksudnya? Ketika orang ki keni sudah dijeli, artinya sudah diberikan tahu bahwasanya si pendering Arya, artinya peloros lah. Ben le jangan lakonin ngari le. Itu gampang, tapi mun aja. Le ben tak oleh ngelakonin si sapu ben nama tahu. Pengowi ben tokar potong. Maksudnya itu apa filsafat Jawa pada tak tahu deh. Mungkin ini namun misal melen orang, jikulah menakan ini gampang. Oleh ben cerah aja ben melein siapa sih misal. Nah karena ini marah ngaci pada pak, jalan meler. Ya artinya ki gampang lah dia, mengatasinya gampang. Peloros. Tapi mun misal raja peloros sih tak bisa aja lah. Bukan tak bisa, bisa kengpo potong. Wes, ya kan intisab yang tasibu cecek. Artinya apa? Harus dia. Wa sujudu asani wa tumaninatu. Wes. Wa syartul awal. Syartul arkan. Syartul arkani al-fi'liyati. Wa syartul arkani adapun beberapa syarat-syaratnya, beberapa rukun al-fi'liyat yang bangsa fi'li. Sihatuma itu sahnya perkara qoblah di dalam sebelumnya rukun minal arkani dari beberapa rukun. Wa alla yaksida dan olehnya tidak bermaksud siapa orang biha dengan arkan. Wairoha kepada selainnya arkan. Bari itu kan sudah ada. Salah satu rukunnya sholat itu adalah menjauhi ijetina bu mubatilatis sholat. Kan? Menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sholat atau tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan kepada sholat. Itu salah satu rukunnya sholat. Tapi ini dalam kitab Fathul Qorib tidak ada kan ya. Terus wa amma mubatilatus sholati adapun beberapa perkara yang membatalkan kepada sholat fa isna asyara maka itu ada 12. Al-awalu adapun yang pertama faqdu syartin itu tidak adanya syarat min syurutiha atau tidak terlaksananya syarat min syurutiha dari beberapa syaratnya sholat. Al-isna asyara isnai asyara ya 12 amdan hale sengaja. Meskipun dengan terpaksa au sahwan atau lupa au jahlan atau orang yang tidak mengerti, artinya perkara yang membatalkan kepada sholat ketika tidak terlaksananya salah satu daripada syaratnya sholat. Contoh apa? Contohnya syaratnya sholat kan beri pada isnai asyari kan isnai asyar. Salah satunya adalah Islam balik berakal. Terus mari taharatul adha. Nah, salah satunya tidak terlaksana. Artinya ketika ben bojeng tak suci, maka tidak sah. Artinya nih maksudnya faqdu syartin min syurutiha. Min itu kan faedahnya adalah lit tab'id. Ini faedahnya adalah lit tab'id sebagian. Sitong termasuk sebagian. Pokoknya tak apanya mana tak terlaksana sitong boy daripada syaratnya sholat, maka tidak sah. Maka itu membatalkan kepada sholat. Kan ketika syaratnya juga satrul aurah. Ini
Ketika terbuka auratnya atau berisi lubang, otomatis itu sudah langsung betal kan dia kan. Terus atani adapun yang nomor 2, fakduruknin min arkaniha. Fakduruknin itu tidak terlaksananya rukun min arkaniha dari beberapa rukun-rukunnya sholat. Atis ata asyaro yang 19. Ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18. Faingkana maka apabila ada siapa orang sahwan itu lupa, atau maka mendatangkan siapa orang bihi dengan rukun, idadakaro di dalam ketika menjelaskan siapa orang menyebutkan siapa orang kepada rukun, wala yuhsabu dan tidak dihitung apa perkara, fa'ala yang melakukan siapa orang kepada ma ba'dal matsruki di dalam setelahnya perkara yang ditinggalkan, hatta ya'tiya sehingga mendatangkan siapa orang bihi dengan matruk. Yang seperti yang kita pahami ketika dalam satu rakaat jiban kelepain, rakaat pertama misal, kalau ternyata kelepain melakukan sujud pas ben ke maka ada remah, maka ben kembali kepada sujud itu lagi. Maksudnya artinya ketika bojong misal rakaat pertama ternyata kelepain sujud kelepain, maka ada remah kembali kepada sujud yang pertama boleh, ya mulai boleh dari pertama. Berarti mari dia sujud julus baina sajadah ini sujud boleh, baru rakaat yang kedua. Belum pambu dan. Ramah adalah